اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Hadratil mukarramin, para alim, para ulama, para habaib wal habaibah, asatidz wal asatidzah, wabil khusus Abina Haji Muhammad Awan Kaya, sahibul majlis beserta keluarganya, dan juga kita semua para ikhwan, para muhibbin dan ahli istighosah, ahli pengajian malam Kamis. Mudah-mudahan Allah berkahi hidup kita. Allah jadikan orang-orang yang selalu istiqomah dalam mencari ilmu, supaya nanti Allah mudahkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Faslun, ini adalah sebuah pasal yang baru yang berhubungan dengan sholat. Kemarin kita sudah membahas tentang afdal sholat, uzur-uzur sholat, dan kita akan membahas malam ini syurutus sholati, syarat sahnya sholat, syarat yang harus ada walaupun bukan termasuk dalam sholat, tetapi harus ada ketika kita sholat. Ini wajib ada. Sama niyatun ada 8. Toharatul hadasaini, yang pertama harus suci dari 2 hadas. Syarat sahnya sholat kita, sebelum kita melaksanakan sholat, yang pertama kali harus diperhatikan adalah suci dari 2 hadas, hadas kecil maupun hadas besar. Hadas kecil bisa disucikan terlebih dahulu dengan berwudu, dan hadas besar bisa disucikan terlebih dahulu dengan mandi besar. Kalau tidak ada air, boleh dengan tayamum. Sudah dijelaskan, termasuk dengan praktek tayamumnya, dengan praktek wudunya. Maka kenapa kemarin membahas terlebih dahulu taharah, bersuci? Karena sebelum sholat harus dipastikan kita dalam keadaan suci dari 2 hadas, hadas kecil maupun hadas besar. Jadi kalau ada orang ujug-ujug sholat padahal punya hadas kecil, habis kentut, punya hadas besar, seumpama keluar air mani dan lain-lain, maka sholatnya bukan mendapat pahala, tetapi malah mendapat dosa karena mempermainkan hukum syarat atau hukum agama. Harus wudu terlebih dahulu, harus mandi besar terlebih dahulu. Selanjutnya, wa taharatu 'anil najasah bis-shaub wal badan wal makan. Harus suci dari najis. Ini pun sudah dijelaskan nih kemarin, macam-macam najis yang ada 7 itu. Termasuk dibagi 3 menjadi najis mughalladhah, mutawasithah, dan mukhaffafah. Najis yang nempel di baju, najis yang nempel di badan, begitupun najis yang nempel pada tempat. Nempel, harus nempel. Kalau memang di tempatnya itu ada najis, tapi ternyata nggak nempel sama anggota tubuh kita atau baju kita, sholatnya tetap sah. Tapi kalau sudah nempel, ada ayam seumpama, kita nggak sadar sudah 3 rakaat kok ada bau-bau
Sembriwing ini. Ternyata di sebelah muka kita, astagfirullah. Kena nggak? Kalau kena nempel, batal sholatnya. Tapi nggak nempel, ya masih sah sholatnya. Ini kata Imam Nawawi, kata Syekh Nawawi dalam keterangan. Oleh karena itu, maka ketika ada najis di pakaiannya ganti dulu, cuci dulu, ganti yang baru karena najis. Kalau dalam badan nggak sengaja nempel, minjek ayam atau minjek apa saja, itu pun harus kita bersihkan. Apalagi dalam makan, dalam tempatnya pun harus suci dari segala najis. Nah, baru sah sholat ketika yang pertama tadi suci dari 2 hadas, dan yang kedua suci juga dari najis. Semua najis. Untuk najis ini di sini ada keterangan. Najis ini ana najasata ala arba'ati aqsamin. Najis ini bisa kita bedakan, ada yang dimaafkan, ada yang tidak. Itu terbagi menjadi 4. Ismin la yu'fa anhu bisaubi wal ma'i. Yang pertama, yang tidak dimaafkan, najis yang tidak dimaafkan ketika nempel ke badan, ke baju, mohon maaf, ataupun ke air. Itu sudah tidak bisa dimaafkan. Seperti najis yang pernah kita bahas sebelumnya, najis air kencing, kena baju, mau kena air, airnya jadi mutanajis karena terkena najis. Itu tidak dimaafkan. Itu najis yang kita juga sudah pada paham, sudah makruf, sudah pada paham. Yang kedua, wa ismin yu'fa anhu fihima, yang bisa dimaafkan, mau itu nempel ke baju, mau itu nempel juga ke air yang akan kita pakai berwudu, dimaafkan. Najis apa itu? Najis yang kecil, najis yang tidak terlihat, najis yang kadang-kadang kita nggak ngerasa ada najisnya karena kita tidak tahu. Contoh, kalau kita habis buang air kecil, apalagi yang nggak disintrek, yang nggak dipencet, itu besar kemungkinan itu nanti ada tetesan terakhir itu. Ketika kencing ada tetesan terakhir. Tapi kalau kita sudah yakin cara baunya betul, cara membersihkannya betul, ternyata masih ada, ya, masih ada sedikit yang rembes atau gimana, sedikit, dan kita tidak tahu karena itu kecil, maka itu dimaafkan. Mau itu dalam kecilnya itu tidak kelihatan dalam air maupun dalam pakaian, itu dimaafkan. Ada lagi selanjutnya, wa qismun yu'fa anhu bisawbi dunal ma'i. Yang ketiga, itu dimaafkan ketika kena baju, tetapi tidak dimaafkan ketika kena air. Kalau kena baju dimaafkan, tetapi kalau kena air tidak dimaafkan. Kalau nempel ke air, apa itu najis? Najis kalau seumpama bapak atau ibu bisulan apa? Bahasa Jawa bisul. Oh iya tuh, kalau di Sunda bisulan. Kan keluar darah itu ya. Kita pakai baju, bisulnya di pantat atau bisulnya yang sering di pantat ya, atau di tangan lah, tangan. Kebetulan di tangan bisul. Keluar darahnya, keluar sedikit darahnya, terus kena baju. Nah, darah yang nempel di baju kita itu dimaafkan. Tapi kalau darah bisul tadi kena ke air, maka airnya menjadi mutanajis, tidak dimaafkan kalau kena air. Bagaimana kalau darahnya ada di keningnya? Ada orang lihat kita mau sholat, tangan kita berdarah, mas itu bajunya ada darahnya, najis itu, bukan najis itu. Oh maaf mas, ini tangan saya lagi bisul. Berarti dimaafkan.
Tapi ditarak, di kening itu ada darah juga. Nah, kalau darahnya sampai ke kening, berarti di kening ini sudah najis, tidak boleh, bersihkan terlebih dahulu. Karena yang dimaafkan itu yang di tempat tadi itu yang ada bisunya, baru itu dimaafkan. Kalau di tempat yang lain yang nggak ada bisunya, ujuk-ujuk ada darah, nah itu yang membatalkan, tidak dimaafkan. Itu tidak dimaafkan. Yang dimaafkan adalah yang nempel sedikit, dan sedikit ini diterangkan di sini dalam kitab Kasifati saja, itu sedikit ukuran kita lah, di zon ukuran kita. Ada yang mengatakan sedikit itu hanya segenggam, itu masih sedikit. Kalau darahnya cuma sedikit itu ya tidak mengalir. Kalau mengalir ya itu sudah banyak mungkin. Tapi kalau sedikit itu ya kita tahu sendiri lah. Kayak bisulan, kayak apa, itu kan paling sedikit nempel doang gitu. Nah, itu boleh, itu dimaafkan. Dan yang keempat itu adalah wakismun yufa'anhu fil ma'i dunas saub. Dimaafkan ketika kena air, tetapi tidak dimaafkan kalau kena baju. Apa itu? Najis bangkai. Bangkai. Contoh, ada semut atau ada lalat, ngeong. Wah, lalat hijau nih bagus nih. Punya khasiat nih lalat hijau. Masukin ke saku. Dimasukin ke saku, mati. Akhirnya jadi bangkai lalat. Udah mati kebawa sholat, maka sholatnya jadi tidak sah karena bawa bangkai, karena di baju. Tapi kalau bangkai itu ada di air, itu tidak menjadi najis. Pernah diterangkan kemarin. Yang kecil-kecil itu, yang tidak ada darah mengalirnya, ya. Contoh lalat itu ketika masuk ke air, masukin sampai dia itu ya ke dalam, baru kita ambil, dan airnya masih suci. Airnya masih boleh diminum kalau memang air minum. Nah, itu khusus untuk lalat kalau kena air. Tapi kalau kena baju maka menjadi tidak dimaafkan. Kalau kena air dimaafkan, kena baju tidak dimaafkan. Itu perbedaan 4 masalah najis ketika nempel. Selanjutnya wasatrul aurati, dan yang ketiga harus menutup aurat. Sholat harus menutup aurat. Dilihat dari depan, dilihat dari atas, dari samping, harus tertutup auratnya. Kalaupun ada yang masih punya rumah dari Palembang zaman dulu, ya, yang bawahnya ada kolongnya, bapak-bapak lagi sholat, ibu-ibu lagi sholat, ada orang dari kolong lihat, wah, noong, itu dimaafkan karena itu dari bawah lihatnya. Yang penting dari samping, dari atas, dari samping kanan kiri tidak terlihat auratnya, sudah sah. Dan aurat nanti ada bab khusus setelah ini. Kita akan bahas aurat. Nanti aurat untuk laki-laki, untuk perempuan, laki-laki yang merdeka ataupun perempuan yang merdeka ataupun perempuan yang amat, budak. Itu nanti ada bahasan. Tapi yang pasti aurat ini kita sudah tahu sendiri, laki-laki itu kan batasan auratnya dari pusar sampai lutut. Pusar dan sampai lutut. Tapi kalau ujuk-ujuk ada orang sholat pakai apa itu, kolor doang, apalagi jadi imam, astagfirullahaladzim. Ini bahasa fikih tapi ya, ini bukan bahasa adab. Kalau bahasa adab itu tidak beradab sekali. Ketemu RT saja, ketemu pacar saja pakai minyak wangi. Makanya sunat kalau mau sholat juga pakai minyak wangi. Ketemu pacar aja pakai minyak wangi. Banyak ketemu Allah. Bararau. Maka para ibu, para bapak muhibbin, aurat harus betul-betul ditutup. Ketika kita menutup aurat, maka kita sudah termasuk melaksanakan syarat sahnya sholat. Menutup aurat bukan oleh baju yang mahal, tetapi
tapi baju yang betul-betul menutupi aurat kita dari pandangan-pandangan yang memang menjadikan kelihatan auratnya. Untuk perempuan, untuk ibu-ibu, aurat perempuan itu sebetulnya seluruh anggota badan kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Termasuk sebetulnya punggung tangan pun, ini qaul al-Azhar itu mengatakan boleh sebetulnya. Walaupun ada yang mengatakan punggungnya pun harus ditutup. Sekarang banyak mukena yang tertutup punggungnya. Walaupun qaul al-Azhar itu lebih, guru saya waktu di Mesir lebih melonggarkan, tidak apa-apa sampai sini, sampai ini, pergelangan tangan boleh, walaupun itu mungkin istilah nanti perbedaan pendapat. Jadi para ibu, para bapak, laki-laki walaupun tadi hanya batasannya dari pusar sampai lutut, tetap harus punya adab, ya harus punya adab. Apalagi di Indonesia pakai mukena itu luar biasa. Di Mesir saya masih banyak lihat ibu-ibu sholat jarang pakai mukena. Tapi di Indonesia alhamdulillah kalau nggak pakai mukena nggak sholat. Luar biasa. Ini luar biasa. Ini adab luar biasa. Adab luar biasa. Bapak-bapak sama nggak pakai sarung nggak sholat. Yang NU biasanya. Nggak pakai sarung nggak sholat. Itu luar biasa. Dan pastikan pakaian yang sunnah adalah yang putih. Yang putih sunnah. Kalau yang hitam, kalau ada ujung-ujung yang hitam itu makruh. Karena kalau ibu-ibu pakai mukena hitam itu tandanya janda. Kalau di Mesir tapi kalau ini bukan. Kalau di Mesir ujung-ujung ada ibu-ibu pakai baju hitam, jalabia hitam, janda nih, wah. Nanti didatengin nanti malam. Ciri khas. Selanjutnya wa istiqbalul kiblati, dan yang keempat kita harus meyakini, yakin, betul-betul mengetahui dan yakin arah kiblat. Jangan cuma jangan sampai tidak ada zon. Jangan sampai tidak ada zon taklifi, tidak yakin. Contoh, bangun tidur jam 1 dibangunin temennya. Mau ngapain? Mau sholat. Kira-kira kiblat kemana ya? Mana ya kiblat? Sholat aja dah. Itu berarti nggak yakin kiblatnya kemana. Di sini wa istiqbal kiblati harus betul-betul menghadap ke kiblat. Harus yakin. Kiblat, yakinlah di sinilah kiblat. Walaupun keyakinan kita ini levelnya yang paling rendah. Karena yang paling bagus wa istiqbalul kiblati adalah orang yang mampu melihat langsung Ka'bah. Bisa nggak kita lihat langsung Ka'bah? Di depan kita ada Ka'bah, kita sengaja mencong sholatnya ke sudut Ka'bah, nggak sah itu Pak. Ke sudutnya aja nggak sah. Kita harus benar-benar ke tengah Ka'bah, harusnya. Makanya di Mekah itu kan muter semua orang, semua tertuju ke Ka'bah. Nggak ada tuh yang ke WC atau kemana kan, menghadapnya semua ke Ka'bah. Itu yang paling utama, itu paling afdol adalah sholat melihat Ka'bah. Dan mudah-mudahan ketika besok umroh haji sudah boleh lagi, bagi yang melaksanakan umroh dan haji, pastikan melihat Ka'bah. Melihatnya langsung saja berpahala besar. Apalagi kalau sholat nanti di sana langsung menghadap ke Ka'bah, ini luar biasa. Mudah-mudahan kita ditakdirkan oleh Allah bisa umroh bisa haji. Allahumma amin. Jadi melihat Ka'bah secara langsung itu yang pertama, level yang paling bagus. Yang kedua, level ketika terhalangi gunung atau terhalangi tembok, kita ikut teman kita yang lihat Ka'bah. Kita pun nggak mungkin ya, nggak ada juga teman yang bisa lihat Ka'bah karena kejauhan. Kita mah level yang terakhir dah, level taklid kepada siapa? Mengarang kita ke Sifatus Saja ini, yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi mengatakan, sudah tentukan saja di mana utara, di mana barat. Kalau sudah ketemu utara dan barat, kamu berdiri menghadap ke barat. Setelah menghadap ke barat, serongkan setengahnya antara barat dan utara. Itulah kiblat, kata Syekh Nawawi Al-Bantani.
Dan salah satu karomah Syekh Nawawi itu dulu ketika membangun Masjid Istiqlal di Jakarta, yang menjadikan kiblatnya masjid itu langsung Syekh Nawawi dengan karomah beliau, pengarang kitab ini, langsung terlihat oleh semua orang pengunjung, semua orang yang hadir waktu itu melihat Ka'bah lurus dari Jakarta, dari Istiqlal. Salah satu karomahnya Syekh Nawawi Al-Bantani, luar biasa. Jadi kalau mau lihat Ka'bah, mau ngiblat, masjidnya mau dikiblatin, udah nih dilihatin tuh Ka'bah sebelah sana. Masjidnya nyerong sana. Udah di dalamnya nggak usah sorong-sorong lagi. Masjid di kita kan banyak, masjidnya udah ngiblat, di dalamnya di mencok lagi. Saya lihat imamnya belok, makmumnya kadang-kadang ada belok ada yang enggak. Waduh, masya Allah. Padahal masjidnya sudah ngiblat, berarti yang di dalamnya nggak usah di bengkol-bengkol gitu. Udahlah, lurus saja. Atau ada lagi yang bikin masjid nggak ngiblat sengaja, nyesuaiin jalan raya. Akhirnya yang di dalamnya bengkok semua. Ya ada ya seperti itu. Ada ya. Wallahu a'lam. Jadi kita taklid saja. Taklid kalau memang di situ biasanya seperti ini ya sudah, kita ikuti saja seperti ini. Kita yakinnya seperti itu. Selanjutnya wadkhulul waqti. Sebelumnya, kalau memang sekarang para bapak sudah punya teknologi yang pas ke kiblat, ke Ka'bah, bisa dipakai juga itu. Bisa dipakai juga, walaupun level terakhir juga itu, level terakhir. Tapi bisa dipakai untuk acuan yakin bahwa kiblat ke sana. Selanjutnya sudah masuk waktu. Kita tidak sah sholat duhur kalau belum masuk sholat duhur waktunya. Jam 10 pagi. Karena nanti siang saya mau ke kondangan. Wah, saya mau di make up cantik nanti di kondangan. Sholatnya jam 10 saja. Habis mandi sholat duhur. Sah nggak kira-kira? Ya enggak. Kenapa? Karena syarat sahnya harus sudah masuk waktu sholat. Harus sudah masuk waktu sholat. Baru sudah masuk waktu sholat. Mau itu sholat maghrib, isya, subuh semuanya sudah termaktub. Sudah ada waktunya masing-masing. Dan selanjutnya yang keenam, wal ilmu bifardiyatiha. Dan kita harus mengetahui rukun-rukun sholat. Kita sholat asal sholat, nggak tahu rukunnya. Takbir dulu apa baca Fatihah dulu ya? Kayaknya baca Fatihah dulu deh. Nanti kan ruku takbir juga. Ini sah nggak kira-kira? Nah, maka harus tahu nih rukun-rukun sholat. Kalau nggak tahu rukun-rukun sholat, apalagi yang 17 itu nanti tidak tertib, tidak tertib juga. Yang 17 itu tidak hafal. Yang harusnya ada tahiyat, tidak tahiyat, seumpama tahiyat akhir maksudnya. Yang harusnya salam, tidak salam. Yang harusnya ruku, tidak ruku. Ujung-ujung langsung sujud, seumpama. Ini tidak sah sholatnya. Kenapa? Karena tidak tahu ilmu fardu atau rukun-rukun sholat. Dan insya Allah minggu depan kita masuk ke sana. Selanjutnya, wa ala ya'taqida fardhan min furudiha sunnah. Yang ketujuh, itu tidak boleh kita meyakini yang rukun adalah sunnah. Tidak boleh, tidak sah salatnya. Contoh, baca Fatihah mah sunnah lah. Baca tahiyat mah sunnah lah. Ruku mah sunnah lah. Lewat aja lah. Karena nganggapnya sunnah. Tapi kalau sebaliknya gimana? Sunnah kita anggap wajib. Kalau sunnah dianggap wajib, sholatnya tetap sah. Tapi kalau wajib yang rukun tadi dianggap sunat, tidak sah. Sekali lagi, kalau yang rukun dianggap sunat tidak sah, tapi kalau yang sunat dianggap rukun menjadi sah. Contoh, biasa kunut, kayaknya kalau nggak kunut nggak afdol. Emang NU kayak gitu. Malah
Ada dulu kaul yang mengatakan ajengan kalau nggak kunut tambah lagi 1 rakaat. Nah ini yang bid'ah ini. Bid'ah sekali itu. NU yang bid'ah itu. Asli bid'ahnya. Tambah jadi 3 rakaat. Astagfirullahaladzim. Saya pernah. Teman saya pernah ngomong kayak gitu ke saya. Nih, ente kalau nggak kunut tambah 1 rakaat. Astagfirullahaladzim. Ente dari mana itu dalilnya? Nggak kunut nggak apa-apa, nggak usah kunut. Kayak gitu. Ada yang sunat, apalagi sunat banyak dalam sholat. Kita anggap wajib. Contoh baca surat sunnah hukumnya. Nanti ada pembagiannya, sunnah abad, sunnah hayat. Nanti kita tahu mana yang harus betul-betul. Contoh Allahu Akbar kabiro itu apa? Doa iftitah Allahu Akbar kabiro. Ada lagi yang Muhammadiyah Allahumma baik baini. Kayaknya kalau nggak baca Allahu Akbar kabiro nggak sholat ini. Kita anggap ini wajib. Sah nggak sholatnya? Sah. Karena itu sunat yang dianggap wajib atau yang dianggap rukun. Boleh, sah. Yang penting yang rukun tidak boleh dianggap sunat. Wajtinabul mubtilati. Yang terakhir, yang ke-8, syarat sah sholat itu kita harus menjauhi berbagai macam-macam yang membatalkan sholat. Nanti ada babnya khusus. Apa saja yang membatalkan sholat? Kita harus jauhi yang membatalkan sholat. Jauhi. Jangan sampai yang membatalkan sholat kita kerjakan, maka sholatnya menjadi batal, menjadi tidak sah. Itu saja karena waktu. Insya Allah minggu depan masih bab ini karena masih panjang kita akan membahas tentang hadas juga tentang aurat dan lain-lain. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada pertanyaan nanti setelah minggu itu. Wallahu a'lam. Allahumma fiqh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.